aman dalam perlindungan Tuhan. Dia Allah yang mampu, memiliki kuasa untuk menjagai saudara dan saya. Jangan takut, jangan lepaskan pengharapan kita. Sebab Ia yang mengasihi kita telah terbukti memiliki kuasa dan pasti akan beri yang terbaik bagi kita yang berharap penuh kepadanya. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Doa saya lewat renungan pagi hari ini kita diberikan semangat menatap hari ini dan mengatur langkah kita benar di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun janji-janjinya yang tidak tergenapi dalam kehidupan tiap kita yang percaya. Saya ingin lanjutkan lagi kisah hidup Hizkia. Bagaimana ia tidak kalut karena seorang hamba Tuhan datang menyampaikan sebuah putusan. Waktunya akan tiba. Sudah tidak lama lagi ia akan hidup. Namun atas keadaan itu, ia tetap memiliki pengharapan. Karenanya 2 Raja-Raja pasal 20 mencatat, ia memalingkan mukanya dan berdoa. Dalam doanya dia berkata, "Aku telah melakukan dengan setia." Dalam terjemahan lain, ia berkata, ia faithfulness dalam setiap tindakannya didasari oleh iman yang penuh kepada Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga berani berkata dalam doanya di hadapan Tuhan, ia telah hidup dalam ketulusan. Dan bagian terakhir, saudara, ingat satu hal. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa menipu orang terdekat dalam kehidupan tiap kita. Tapi di hadapan Tuhan semua transparan, tergambar jelas. Karenanya ketika Hizkia berani berkata, di ayat yang ketiga dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Saya percaya itu rekam jejak yang ia buat dan berani ia ikrarkan di hadapan Tuhan. Karena betul ia melakukan dengan sadar dan melakukannya dalam iman untuk semua hal yang ia kerjakan. Apa yang dimaksud aku telah melakukan apa yang baik di hadapanmu? Bahwa di sini Hizkia ingin menekankan bahwa tidak ada Allah lain yang ada dalam kehidupannya yang dijadikannya sandaran selain daripada Tuhan. Salah satu sifat Allah yang harus kita fahami, ia adalah pribadi yang pencemburu. Sehingga meskipun ada banyak godaan tawaran yang dihadapi oleh Hizkia dalam pemerintahannya di kerajaan Yehuda, namun dia berpaut hanya kepada Tuhan. Dan ia melakukan segala sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Mempersembahkan sesuatu dengan benar dan tepat. Melakukan bagiannya. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Maka apa yang dikerjakan oleh Hizkia tidaklah sia-sia. Saya akan baca ayat yang keempat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku begini. Firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu
dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Simak baik-baik pernyataan Tuhan, bahwa Dia dengar doa dan Dia menampung tetesan air mata kita. Karenanya, apapun keadaanmu, saat engkau berharap adanya perubahan, ada satu jalan yang dapat kita tempuh untuk melihat hal itu terwujud. Doa. Doa yang didasari oleh kehidupan iman yang teguh. Doa yang didasari kehidupan yang tulus. Doa yang didasari oleh pengharapan kita yang penuh ke hadapan Tuhan. Tidak ada yang kita andalkan. Manusia mungkin bisa berbuat sesuatu yang baik, tapi itu tidak boleh jadi sebuah sandaran kehidupan kita. Utamakan Tuhan. Dan ketika kita utamakan Dia, saya percaya Dia akan ulurkan tangannya yang perkasa untuk menjawab pergumulan tiap kita. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.